Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ada banyak orang yang berpendapat bahwa belajar itu hanya dapat dilakukan di sebuah lingkungan yang formal dan terbatas pada melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti menghitung, membaca, dan menulis. Namun, para ulama besar, termasuk Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya, mengatakan bahwa belajar itu tidak terbatas kepada aktivitas-aktivitas yang tadi disebutkan. Ada banyak sekali bentuk belajar dengan dimensi dan juga kedalaman yang berbeda-beda. Belajar mengenali diri, mengatur emosi, mengendalikan diri sendiri, dan melatih diri untuk memilih perbuatan-perbuatan yang baik dibandingkan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau sia-sia merupakan bentuk dari belajar. Kita belajar dari pengalaman kita, dari kesalahan-kesalahan kita, dan semua situasi yang kita hadapi di dalam hidup. Oleh karena itu, siapapun, anak-anak sekalipun, bisa belajar setiap saat, di mana saja. Bahkan dari hal-hal yang terlihat sepele sekalipun seperti bermain. Ada satu bentuk belajar yang sering kita lupakan, yaitu belajar melawan hawa nafsu. Nafsu itu bisa membuat kita marah, malas, egois, atau melakukan hal-hal yang buruk. Dan melawannya itu kita membutuhkan latihan, membutuhkan ilmu, membutuhkan belajar. Untuk bisa sabar ketika marah, jujur ketika bisa berbohong, atau rajin ketika kita bisa bermalas-malasan, semua itu butuh ilmu dan butuh latihan. Dan proses sampai akhirnya kita bisa melawan hawa nafsu kita membutuhkan waktu dan komitmen. Ada metode sederhana yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita agar bisa melawan hawa nafsu, yaitu melakukan kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu kita. Ketika kita merasa malas, paksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, ketika kita merasa malas sholat, paksakan diri kita untuk sholat, bahkan dengan melakukan sholat terbaik kita. Menyiapkan diri kita untuk ke masjid, menggunakan pakaian terbaik, dan sholat jamaah ke masjid. Ketika kita enggan atau malas bersedekah misalnya, paksakan diri kita untuk melakukan sedekah. Mungkin sulit pada awalnya, tapi itulah belajar yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri kita melawan hawa nafsu kita. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, melalui siapa saja. Ada satu kisah dari Imam Al-Ghazali di mana beliau dihadang oleh perampok dan semua buku catatannya, semua ilmu yang diakumulasi olehnya dirampas oleh perampok-perampok tersebut. Tapi peristiwa ini justru menjadi wasilah bagi Imam Al-Ghazali untuk menyadari bahwa ilmu yang sesungguhnya bukan ilmu yang dicatat di dalam buku-bukunya, melainkan ilmu yang berhasil ia jadikan bagian dari dirinya. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk menghafal dan menjadikan semua ilmu yang diterima olehnya menjadi bagian dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa semua situasi, semua kejadian yang kita hadapi di dalam hidup merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar. Dan ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi sahabat-sahabatku, belajar itu bukan hanya sekedar untuk mencari nilai saja. Bukan hanya dilakukan di lingkungan tertentu saja. Kita belajar bukan hanya dari orang-orang tertentu saja, tapi belajar itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, belajar apa saja dari siapapun. Dan ilmu sejati adalah ilmu yang bisa membentuk diri kita, membentuk hati spiritual kita menjadi qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus belajar, menggunakan akal kita, menggunakan hati kita untuk selalu senantiasa menjadi lebih baik lagi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.